Tes, halo, oke, Assalamualaikum. Kali ini pelajaran web dan metode kita mengatur nasional. Pertama-tama kita aktifkan dulu Sambiku ya, itu di kita. Caranya seperti uh, kita buka browser kita, kita buka browser di sini. Lalu kita ketikkan localhost pertama kita buat database terlebih dahulu. Ini contoh database yang kita buat. Jadi yang database-nya nanti S, kemudian profil dan kita isi strukturnya. Ini utama untuk membedakan tiap data itu dengan kemudian pastikan di primary key ini auto increment ini artinya ID nanti akan berincrement ketika ada input sana itu nanti akan jadi tiap ID ya, itu berdata pada kita kurangnya ini tidak dipakai per tapi range-nya lebih besar ya akunnya itu lebih pakai besar untuk ukurannya itu 50 karakter ya 50 karakter jadi aja ini kerjanya 50 ini kan pinter ini kan ya, jadi kan ini kan jadi ketika kita inputkan sebagai angka itu nanti akan email sama email dan foto kita pakai pacar nanti covernya besar dari karena foto itu kan berupa file ya itu keren. Oke, sekarang kita lanjut kita bedah codingnya ya. Jadi ini codingnya itu nanti harus diletakkan di bagian folder jam kemudian duduk. Nah di sini setelah kita program ini saya sudah membuat dan ini file ini. Sebenarnya ini bisa dijadikan satu file tapi menurut saya lebih mudah dipecah-pecah seperti cara seperti ini lebih mudah untuk kita mengidentifikasi apabila ada error. Ada cara juga untuk kemudian pastikan untuk file uploadan gambar itu ada folder itu untuk file CSS dan CSS itu tercari di folder sendiri. Oke, langkah pertama itu yang file konfig. Nah, ini file konfig ya. Itu seperti ini. Kemudian fungsinya itu apa? File koneksi ini untuk mengkoneksikan semua kegiatan baik input, edit, download itu tampilkan supaya file yang dia tampilkan itu datanya valid sama dengan database. Ini penjelasannya adalah database host adalah nama folder MPP ya tadi local host ya kemudian database name. Nah ini kan nama database tadi kan kita database ini ya. Disesuaikan namanya database sendiri ya jadi harusnya ada sama dan username default dari
karena itu root maksudnya kosong ini ya setelah dijabarkan lalu kita buat koneksi ini ya. Oke, ketika kita sudah koneksi kita harus buat file. Kalau saya punya file index itu menunjukkan data dan itu di file. Kita buka ya kita bisa copy. Nah, file index ini terdiri pastikan ketika kita menginputkan terus dimasukkan koneksinya supaya apa terintegrasi terkoneksi dengan seperti itu ya. Kuncinya ini untuk itu agar kita itu ini kan artinya memanggil file ini ya. Dan file ini nanti mengarahkan menghubungkan file index ini kepada database. Jadi hasil data yang disampaikan valid sama ya. Ini nanti sebenarnya kita dapat lihat nanti akan saya jelaskan. Kemudian fungsi dari ini links link list text-nya ini untuk membantu tampilan apa namanya CSS yang kita lakukan. Jadi ada nah ini nah fungsinya kan nanti memudahkan kita jadi sampai kalau itu nggak numpuk banyak coding jadi apa namanya file CSS nanti terpisah. Nah, nah ini LCS. Jadi kita kalau buat tampilan dia full bisa. Jadi tidak mengganggu. Ya, itu tampilan untuk tampilan karena untuk menampilkan LCS ini kita harus mengambil dengan kode seperti ini. Harif ini artinya letak folder kita kan kita sudah ada di folder UTS nih. Nah, kemudian folder kita lihat di tampilan kemudian sederhana filenya apa ya seperti itu ya. Oke lanjut ini untuk title itu nanti nah ini biasanya title itu ini bisa judul jadi ini nanti saya jelaskan. Nah ini ada namanya advisor link untuk mengarahkan kita ke tambah baru. Nah, ini tabelnya seperti ya. Tabel TR itu fungsinya untuk menurunkan kolom TR itu tambah karena kita buka dulu ya namanya kan di indeks PHP mari kita buka dulu caranya terus kemudian ketikkan folder kita yang buat tadi yaitu UTS lalu indeks nah cara memanggilnya seperti ya nah seperti itu sudah muncul nah untuk tadi ini saya sengaja karena waktunya saya lakukan jadi saya bisa untuk ya untuk tampilan yang lebih bagus kalau teman-teman biasanya di Google School atau mungkin kita pakai Extract ya. Extract ini eh, apa namanya salah satu website atau tampilan yang membantu kita untuk mempermudah dan ini contohnya ya ini kalau untuk investor kita tinggal pakai ini saja ini pakai ya, belajar itu kan ada di YouTube tutorial tapi menurut saya lebih baik belajar bahasanya dulu supaya tahu titik ini lanjut ke tugas ya nah ini kan
Oke, tes teman-teman, kita seperti itu. Ada limit ya dari saya. Oke, kita cepat saja ya. Gimana kita ini kan katanya ini apa namanya PHP ini ya. Ini fungsinya buat memanggil data yang ada di eh, database. Nah, database kita kosong, maka tampilan kita akan kosong. Oke, teman-teman, seperti itu. Nah, ini di sini kita apa namanya dapat lihat ya. Nah, MySQL ini diambil dari koneksi. Kalau koneksi MySQL ini ya, sebenarnya kan koneksinya kita panggil. Kemudian untuk MySQL text array ini kita memanggil array data yang ada di tabel mahasiswa. Select from tabel mahasiswanya dia query-nya dia pilih pilih data dari tabel mahasiswa yang urutkan berdasarkan cara descending dan itu dari besar ke kecil. Kalikannya dengan ascending itu ascending itu ya ini dan ini untuk memanggil file-filenya ya user data. Nah ini user data ini dari fetch array ini kan dia memanggil data dari result ini kan eh, menyeleksi data tabel saja dan kita tampilkan array. Array itu kalau kita tidak pakai mungkinnya cuma satu data toh. Kita pakai array kalau tidak bisa itu bisa seperti itu fungsinya fetch array. Oke, itu teman-teman. Kemudian kita lanjut ya. Lanjut saja untuk add new user. Add user kita akan buka dan file add dan kita tambah user baru ya. Nah ini ada kita lihat dulu di klik. Nah ini ada daftar wah jadi kalau ya bedah itu ya. Ini kita bikin form dulu. Kenapa kita pakai metode post ya? Karena kita nanti untuk post data menambahkan data baru itu pakai metode post. Nanti kalau kita mau edit kita mau data tidak ada metodenya ganti update tidak post ya. Oke, nah tabel untuk name terus ini apa inputnya teks ya. Kalau ini kolom kemudian kalau input punya file nanti kita oke itu dan ini kita sesuaikan saja dengan nanti kita tes. Kalau kecil ya kecil bisa kita bisa nanti terus kita kan lagi bikin. Oke, kemudian untuk prosesnya nah ada dua cara ya untuk koneksi. Kita bisa pakai cara yang sama tadi atau pakai cara ini kita jabarkan bisa kita jabarkan bebas. Ini saya pakai dua cara supaya kalian bisa tahu ya berbeda walaupun fungsinya sama sih. Oke, saja ya ini koneksi kita sudah sebenarnya di sini ada server untuk metode post if kita ya kita buat rumusan jika kita haruskan kita server saya misalkan kita server melakukan metode post menambah baru ini dijabarkan dulu data barunya itu di tabel apa kolomnya ada name sama foto. Nah untuk khusus foto kita bikin direktori file dulu seperti ini fungsinya upload dia bikin foto ini foto untuk di folder ini jadi untuk membedakan dengan file foto kita tidak upload
Nah, setelah di direktorinya, kemudian kita letakkan eh, kita gabungkan direktori dengan yes, nama foto foto nah, upload nanti apakah bola.png atau profil.png itu dari sini terus nempel. Nah, file foto ini ambil data file yang nantinya akan diuploadkan ke kolom foto ini di kolom yang dimasukkan ke database itu dalam berupa nama, ambil nama bola.com. Kemudian kita gabungkan dengan direktorinya upload foto bola.com bola.png. Jadi seperti ini upload foto di nah dari kita cara transaksi PNG gitu. Itu ya penjelasan lanjut kita buat perubahan lagi jika upload file berhasil dapat berhasil maka masukkan kita uh, buatkan perintah SQL untuk memasukkan data insert info masukkan ke dengan kolom ini nama email dan value-nya apa ya kolom nama ini dapat data dari mana masukannya dapat data dari ini nama email ini string nama email dapat dari mana dapat dari ini yang kita menggunakan ya, seperti itu require ini artinya harus ya jadi ketika kita nggak isi nanti error fungsinya require harus harus diisi itu seperti itu value nya ini uh, ada value link sama email oke seperti itu ya nah kemudian kita telah untuk menginsertkan data tabel mahasiswa dan ini dikasih alert alert itu peringatan tombol pop up peringatan ya tambah data berhasil tambah data kalau gagal data gagal nah ini namanya alert data script gitu ya alert itu biasanya muncul ketika misal eh, kalau ada muncul apa namanya muncul ada alert gitu loh nah nanti kita lihat pop up sih kemudian header location index itu artinya ketika kita berhasil menginsertkan data mahasiswa kalau kita akan kembalikan ke indeks indeks itu file yang menampilkan tabel tadi indeks ya. Lalu ketika upload data berhasil itu kita langsung diarahkan ke otomatis seperti itu ya. Oke kita coba caranya ya ini bisa ya, nama saya email ini foto cus foto di sini cus foto kita coba foto sekarang kita ini ya nah dia akan masuk dalam tulisannya aja ini karena tadi di baseline tadi nah ini ketika file masuk di kolom foto ini dia hanya ambil nama filenya aja oke kemudian kita tambah mahasiswa nah seperti itu dia akan tampil seperti ini ya seperti itu oke nah dia masuk di sini loh oke itu ya nah, ketika data masuk ya tampil file tuh oke oke
Maaf, error kita lanjut lagi. Kita tadi tidak muncul itu karena file kita terlalu besar. Jadi mengatasi tersebut tadi saya ya. Nah, saya nggak muncul itu di sini database kita gedekan untuk varchar-nya apa namanya kolom varchar range-nya digedekan sel 2000 kita 2000 dia mampu oh, terlalu panjang jadi kita pakai file lain ini berarti filenya nah, jadi saya buka analisa atau kalau kita pakai foto lain yang namanya lebih kecil kan namanya panjang misal ini saya cari oh ya di sini ya foto kita kayak foto ini web ini ya tambah nah muncul seperti ini ya teman-teman oke paham kemudian kita lanjut di delete ini delete ya delete delete bagian delete nah simpel teman-teman kita ambil ID-nya kan segala sesuatu tindakan itu kita ambil berdasarkan ID karena ID yang memiliki pembeda dari file lain itulah yang dinamakan binary key tadi ya maksudnya caranya gampang ketika kita sudah mengambil ID kemudian kita hapus tabelnya panggil koneksinya lalu kedua MySQL ini biasa dapat dari koneksi ya koneksi dipanggil kemudian kita lakukan query delete kontak dan mahasiswa yang dihapus di mana berdasarkan ID where ID sama dengan ID ini ID ini dihapus ID ini 16 ya saya lihat di sini di bawah sini ID 16 itu akan kehapus jadi dia berdasarkan ID data tersebut kemudian setelah dihapus kita arahkan ke index kita kembali itu contoh penerapannya ya delete nah ini nah ini namanya pop up yang dari JavaScript ini bisa muncul dari mana nah terhapus kan ya saya jelaskan di ini didapat dari ini perintah on click ketika diklik kita buat namanya function dialog hapus ketika tombol diklik ada dialog hapus ya dialog hapus nah seperti ini kita kasih konfirmasi function dialog hapus jika konfirmasi apakah anda yakin ini documentation delete dia langsung delete tapi jika tidak tetap ya di file index seperti itu untuk yang edit untuk yang edit sama seperti edit user semuanya sama kita buka ya bagian edit ya sama diambil nah tapi kita ambil datanya berdasarkan ID dulu ya karena sama seperti saya tadi kan ketika kita mengedit data itu berdasarkan ID-nya pembeda sebagai pembeda contoh nah ini kan ID-nya ada ID 17 pembeda ya terus ini untuk tampilan ya karena ya seperti itu kemudian ditampilkan datanya jadi edit ini untuk codingannya itu gabungan dari index ini sama kan batch array tampilkan data sama tampilkan data cuma dalam bentuk kolom misalnya ini kan kita dalam bentuk apa namanya tabel ya. Yang sini dalam bentuk form tadi sama masukkan di sini sama masukkan well user data ya, user data itu array dari select from mahasiswa nah, di mana ID berdasarkan tabel ID
Di sini kita lihat, nah, ID-nya kita masukkan. Kenapa kita masukkan ID di sini? Supaya untuk memudahkan proses edit. Edit ini kan berdasarkan ID lah. Sini kan ID nggak ditampilkan. Karena kita title-nya hidden di sini. Disembunyikan, tapi ID harus ditampilkan, dijelaskan di sini. Nah, kemudian ada nama, value ini untuk menampilkan link, menampilkan data, nilai, menampilkan foto, seperti itu. Nah ini seperti itu, kemudian edit. Nah untuk ini, nah ini saya proses editnya. Kalau yang add tadi kan prosesnya, file prosesnya jadi satu. Ini namanya file proses. Ketika ada perintah query, ini namanya file proses. File prosesnya ini jadi satu. Ketika edit, kita pecah form actionnya. Form action itu ketika ada aksi klik misalnya, form action ketika aksi klik ini kita arahkan ke file proses edit. Nah, ini bisa dijadikan satu. Cuman untuk saya preferensi kalau edit itu lebih baik jadikan dua supaya lagi-lagi yang nah, ini sama ya. Koneksinya bisa kita masukkan di sini, bisa kita ambil dari sini tapi pakai ini ya. Include, include once, include one, ya koneksi PHP ini sama kayak ini sama sama kan untuk one ambil koneksi sama kan? Nah, cuma saya pakai yang ini supaya kan ya ini sama oke. Nah ini request method sama itu kan edit ini kan mengganti data lama data baru otomatis kan kita post menginputkan data baru maka requestnya pakai mouse postnya mouse. Cuman yang membedakan di sini ya kalau yang add tadi ya ini insert itu tambahkan data ke tabel mahasiswa tapi kalau proses ini update data setting set mana yang akan diupdate di tabel mahasiswa di mana di bagian ID where ID seperti itu apa yang diupdate di sini dijelaskan ada name ini diambil dari sini name ambil dari sini name post name ini diambil dari mana ini name jadi formnya itu kan kayak kita formnya itu ya, di sini jadi saling berhubungan name di sini name di sini dan juga name di sini sama nama juga ketika query update SQL true maka ini nanti edit data hasil ketika ini true edit data seperti itu ya. Sekian untuk presentasi dari saya tentang UTS kali ini ya. Semoga bermanfaat. Oh ya, untuk style CSS saya jelaskan sedikit ya. Di sini gampang. Di sini style. Nah ini tabel margin left, margin right auto ini untuk menengahkan tabel. Ketika marginnya ini saya hapus, ya ini tabelnya miring, ya miring, tidak lurus, tidak di tengah ya. Karena pakai margin left itu jarak kiri dan jarak kanan kayak auto itu menyesuaikan jadi dia berada di tengah dan menyesuaikan ya seperti itu. TH itu tabel head ini bagian ini ya ada border itu pinggirannya itu saya buat satu pixel nah, DDD ini warna putih ya padding itu jarak ini ya jarak ini namanya padding itu saya warnanya apa kayak font family-nya jenis fontnya mana nah, seperti itu ya gampang ya Allah bisa lah saya ini mudah dipahami. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.